salam sehat, tetap semangat di era pandemi ini. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, pokok bahasan kita adalah analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi ini dibutuhkan dalam penulisan atau pencatatan akuntansi ke dalam jurnal umum. Nah, akun, kemarin Bu Dewi sudah menjelaskan akun. Akun ada berapa? Ada 5. Apa saja? Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, perhatikan tabel berikut. Ketika harta bertambah, maka posisinya di mana? Debit. Utang bertambah, kredit. Modal bertambah, kredit. Pendapatan bertambah, kredit, dan beban bertambah, debit. Perhatikan ketika posisi berkurang, harta berkurang di sisi kredit, utang berkurang, debit, modal berkurang, debit, pendapatan berkurang, debit, dan beban berkurang, kredit. Oke, paham? Tolong analisis bukti transaksi ini Anda betul-betul harus memahami, karena ini dipakai dalam akuntansi. Selama Anda kuliah di akuntansi nanti juga akan bicara analisis debit kredit. Selanjutnya, marilah kita lihat dari analisis dan bukti transaksi, kita masuk ke pokok bahasan jurnal umum. Jurnal umum ini difungsikan untuk apa? Mencatat transaksi akuntansi secara kronologis. Artinya kronologis apa? Akuntansi dicatat atau bukti transaksi dicatat setiap tanggal kejadian. Setiap hari, setiap tanggal kejadian akan dicatat secara kronologis. Perhatikan kolom jurnal. Kolom jurnal, sebelum kita menjurnal, kita harus memberikan judul nama perusahaan yang pertama. Kemudian judul kolom, jurnal umum. Setelah itu kita berikan periode akuntansi. Di dalam contoh ini kita contohkan bengkel cepat, jurnal umum, bulan Juni 2019. Pada kolom jurnal terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Paham anak-anak? Terima kasih. Selanjutnya kita akan pada pokok bahasan analisis bukti transaksi lebih dahulu. Kolom jurnal terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Pada kolom tanggal berisi tanggal transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Kolom keterangan berisi akun yang berpengaruh pada saat transaksi, dan referensi berisi nomor akun atau tanda centang yang diisikan saat sudah posting ke dalam buku besar. Debit, tuliskan berapa rupiah yang berpengaruh pada debit, dan kredit, tuliskan berapa rupiah yang berpengaruh pada sisi kredit. Marilah kita lihat satu persatu transaksi beserta analisis transaksinya dan bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Tanggal 1. Pak Ali pemilik bengkel menginvestasikan uang tunai senilai 20 juta rupiah dan peralatan bengkel senilai 15 juta rupiah. Maka analisis transaksinya, harta bertambah berupa uang tunai atau kas di sisi debit senilai 20 juta rupiah, harta bertambah berupa peralatan bengkel di sisi debit senilai 15 juta rupiah, dan modal bertambah di sisi kredit senilai 35 juta rupiah. Maka ketika analisis transaksi ini akan kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum, akan tampak sebagai berikut. Tanggal 1 Juni. Pada kolom keterangan, kas di sebelah debit 20 juta rupiah, peralatan bengkel sebelah debit 15 juta rupiah, dan modal pada sebelah kredit 35 juta rupiah. Transaksi berikutnya, tanggal 2 Juni. Dibeli perlengkapan bengkel senilai 5 juta rupiah.
Maka analisis transaksinya, harta berupa perlengkapan bengkel bertambah senilai 5 juta rupiah di sisi debit dan harta berupa kas berkurang senilai 5 juta rupiah di sisi kredit. Dari transaksi tersebut, maka jurnal kita masukkan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 2 Juni pada sisi debit, perlengkapan bengkel senilai 5 juta rupiah dan pada sisi kredit, kas berkurang senilai 5 juta rupiah. Paham? Transaksi berikutnya tanggal 5 Juni diterima pendapatan dari servis kendaraan senilai Rp2.500.000. Maka analisis transaksinya, harta berupa kas bertambah senilai Rp2.500.000 di sisi debit dan pendapatan jasa bertambah senilai Rp2.500.000 di sisi kredit. Pendapatan bertambah di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 Juni, keterangannya kas pada sisi debit Rp2.500.000 dan pendapatan jasa pada sisi kredit Rp2.500.000. Berikutnya tanggal 6 Juni dibayar sewa bengkel senilai 5 juta rupiah. Maka analisis transaksinya, beban berupa beban sewa bertambah senilai 5 juta rupiah di sisi debit dan harta berupa kas berkurang 5 juta rupiah di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal, tanggalnya tanggal 6, keterangannya beban sewa bertambah di sisi debit 5 juta rupiah dan kas berkurang di sisi kredit 5 juta rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 15 Juni telah diselesaikan pekerjaan kendaraan namun belum diterima pembayarannya senilai 2 juta rupiah. Artinya perusahaan sudah menyelesaikan servis kendaraan namun belum menerima pembayarannya dan perusahaan berhak menagih. Maka di sini akan muncul akun piutang usaha. Berhak menagih pada pihak lain itu disebut piutang usaha. Maka yang terjadi analisis transaksinya adalah harta berupa piutang usaha bertambah senilai 2 juta rupiah di sisi debit dan pendapatan bertambah berupa pendapatan jasa senilai 2 juta rupiah di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal tanggal 15 Juni pada kolom keterangan tertulis piutang usaha di sisi debit 2 juta rupiah dan pendapatan jasa di sisi kredit 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 17 Juni dibayar gaji karyawan senilai Rp750.000. Maka analisis transaksinya, beban berupa beban gaji karyawan bertambah senilai Rp750.000 di mana di sisi debit dan harta berupa kas berkurang senilai Rp750.000 di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal sebagai berikut. Tanggal 17 Juni beban gaji karyawan bertambah di sisi debit Rp750.000 dan kas berkurang di sisi kredit Rp750.000. Selanjutnya tanggal 20 Juni dibayar beban listrik senilai Rp500.000. Maka analisis transaksinya, beban berupa beban listrik bertambah senilai Rp500.000 di sisi debit dan harta berupa kas berkurang senilai Rp500.000 di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal sebagai berikut. Tanggal 20 Juni, keterangannya beban listrik bertambah di sisi debit Rp500.000 dan kas berkurang
senilai Rp500.000 di sisi kredit. Berikutnya tanggal 21, dibayar beban telepon senilai Rp300.000. Analisis transaksinya, beban berupa beban telepon bertambah senilai Rp300.000 di sisi debit, dan harta berupa kas berkurang senilai Rp300.000 di sisi kredit. Maka ketika jurnal tanggal 21 Juni, keterangannya beban telepon di sisi debit Rp300.000 dan kas di sisi kredit Rp300.000. Berikutnya tanggal 23 Juni, diterima pendapatan jasa bengkel senilai Rp2 juta. Maka teranalisisnya, kas bertambah senilai Rp2 juta di sisi debit, dan pendapatan berupa pendapatan jasa bertambah senilai Rp2 juta di sisi kredit. Maka ketika dimasukkan ke dalam kolom jurnal, tanggalnya tanggal 23, kasnya di sebelah debit Rp2 juta dan pendapatan jasa di sisi kredit Rp2 juta. Tanggal 24 telah diselesaikan servis kendaraan senilai Rp1.500.000, namun baru diterima pembayarannya senilai Rp750.000. Maka analisis transaksinya, harta berupa kas bertambah senilai Rp750.000 di sisi debit. Kenapa? Karena tadi pembayarannya tunai sebesar Rp750.000. Dan harta berupa piutang usaha bertambah senilai Rp750.000 di sisi debit. Kenapa? Karena tadi ada yang belum diterima pembayarannya senilai Rp750.000. Kemudian pendapatan berupa pendapatan jasa bertambah senilai Rp1.500.000 di sisi kredit. Ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal sebagai berikut. Tanggal 24, kas Rp750.000 debit, piutang Rp750.000 debit, pada pendapatan jasa senilai Rp1.500.000 di sisi kredit. Tanggal 26, dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp1 juta, maka transaksinya harta berupa perlengkapan bengkel senilai Rp1 juta di sisi debit, dan harta berupa kas berkurang senilai Rp1 juta di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal, tanggal 26, perlengkapan bengkel di sisi debit Rp1 juta, pada kas di sisi kredit Rp1 juta. Tanggal 28, dibeli peralatan bengkel senilai Rp4 juta secara kredit. Maka analisis transaksinya, harta berupa peralatan bengkel bertambah Rp4 juta di sisi debit, dan utang berupa utang usaha bertambah senilai Rp4 juta di sisi kredit. Nah, ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal, tanggalnya tanggal 28, peralatan bengkel bertambah di sisi debit Rp4 juta, pada utang usaha di sisi kredit Rp4 juta. Berikutnya tanggal 30 Juni, diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi senilai Rp300.000. Maka analisis transaksinya, pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi ini dalam akuntansi disebut prive atau prive. Ini ketika bertambah akan menyebabkan perubahan pada sisi debit senilai Rp300.000, dan harta berkurang berupa kas senilai Rp300.000 di sisi kredit. Maka ketika kita masukkan ke dalam kolom jurnal tanggal 30 Juni, pada keterangannya prive bertambah di sisi debit Rp300.000 dan kas berkurang di sisi kredit Rp300.000.
Demikianlah tadi sudah kita jelaskan tahap-tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Berikut kita sampaikan kolom jurnal umum secara utuh pada tayangan berikut. Demikian tadi pokok bahasan jurnal umum sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Anda bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum secara benar. Baiklah, mata pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabikul khairat.